Kenapa Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran tidak diperiksa? Dia bisa berpelukan, menyampaikan simpati, sementara Sambo belum dinyatakan tersangka oleh Pak Sigit. Itu logika apa? Saya bagus, kalau perbuatan Fadil Imran itu benar, harusnya Fadil Imran diberi penghargaan, betul ya? Kalau perbuatan Fadil Imran tidak benar, Fadil Imran jatuhi sanksi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Fadil Imran tidak menjenguk Sambo di Makobrimob? Bener nggak? Bukan pertanyaannya, mbok itu diviralkan. Wah, Fadil Imran simpati, peluk-pelukan kayak Teletubbies. Berani nggak? Karena efek politiknya. Ini secara etika tidak boleh. Peraturan Kapolri melarang. Orang sedang punya masalah, mendampingi pun nggak boleh. Makanya Sambo, tim hukumnya bukan Mabes Polri. Karena itu masalah pribadi, tim hukumnya Sambo bukan Mabes Polri. Jadi ini logika yang harus dibangun. Jadi Fadil Imran itu biar bicara, ya, biar bicara, biar denger. Nanti pernyataan saya ini di potong masukkan TikTok nggak apa-apa. Saya minta yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran bicara. Pak Kapolri juga memberikan penegasan. Perbuatan Fadil Imran itu salah atau benar? Kalau salah dijatuhi sanksi, minimal sanksi administrasi. Kalau benar diberi penghargaan dan diunggahke pangkatnya gitu loh, ya. Harusnya kalau Pak Sigit, mohon maaf, tidak bisa mengatasi, Presiden mengambil alih. Karena yang mengangkat Sambo, yang mengangkat Kapolri itu tekennya adalah teken Pak Presiden Jokowi. Yang juga presidennya Pak Soleh. Ya Pak Soleh ya. Nah, kalau bukan presidennya Pak Soleh berarti pemberontak dong kita, ya. Pak Jokowi itu juga presiden saya, ya. Bagian lucu-lucu pokoknya gitu. Ya. 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 Kenapa sebegitu banyaknya kasus-kasus di Kapolri itu kemudian kemudian yang diangkat yang baru-baru kembali itu kok kenapa malah semakin menutup gitu, bukannya makin terbuka, ya, malah semakin menutupi. Satu itu. Kemudian yang kedua, bolehkah kita sebagai rakyat ya, karena kedzaliman yang sudah bertumpuk-tumpuk seperti ini, apalagi ini kasus Sambo, ya. itu kita ingin sebenarnya Sambo itu Jawa Tengah apa orang? Ya. Nah, itu sebagai rakyat biasa seperti saya ingin apakah ya. boleh tahu atau tidak? Nengok. Ya. Oh, nggak usah nengok, saya juga nggak tahu. Misalkan kita beli videonya itu bahwa itu si Sambo itu benar-benar di penjara, jadi masyarakat. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, kenapa Bung Putri ini diam saja? Saya juga heran. Ya. Karena kalau memang dia itu benar-benar sakit jiwa, ya saya taruh aja di rumah sakit jiwa. Betul. Iya. Sakit jiwa kok bisa pakai tas merek Channel gitu kan? Ya. Ini apa? Tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah, ya kan, tentang masalah kasus Sambo, ya kan. Ini ada lagi Pak, siapa Pak? Bisa nama Pak? Pak Rosi. Pak Rusdi. Oh ya Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ini kawan kita segera kasus Sambo ini kan sesuatu yang meledak pasti sudah diikuti manusia sebelumnya, sudah ada peristiwa lain yang dicoba untuk didiamkan saja. Nah, mereka kan punya atasan. Tentu atasan itu kan tidak mungkin tidak tahu persoalannya. Nah, ini kira-kira kalau menurut ini sampai di mana? Apa sampai pada RI1? ya. Ayo sing lambi buru. Lanjut lagi. Opini Ya, dari opini Pak teko. siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru.
sampaikan adalah terkait dengan acara seperti ini. Rasanya acara seperti ini memang dibutuhkan di kemudian hari. Namun yang menurut saya seandainya acara ini nanti juga ikut mengundang dari pihak kepolisian untuk hadir, kemudian dari pihak DPRD untuk hadir dalam acara diskusi semacam ini, sehingga betul-betul apa yang kita ingin sampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa ini, terutama dalam kaitannya dengan reformasi total Polri ini, betul-betul didengarkan oleh pihak kepolisian. Jadi harapan kami ke depan, ayo kita buat acara-acara berikutnya di kemudian hari dengan mengundang mereka juga, sehingga mereka langsung mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami sampaikan ke Pak Heru, terima kasih atas sarannya, nanti kami sampaikan ke panitia. Iya kan? Seperti itu. Terus siapa lagi, Pak? 3 dulu. Terima kasih. 3. Bisa sambil berdiri, Pak. Mohon. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai kasus Sambo ya. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama, kenapa PC itu tidak dibahas, sedangkan seperti Angelina Sondakh, kemudian si siapa itu yang menjadi Angel itu kan sama-sama perempuan dan dia juga punya anak kecil. Itu pertanyaan itu seperti itu Pak Taufik ya. Mohon pencerahannya. Kemudian sisi lain saya kasihan kepada polisi yang baik, kepada polisi yang lugu, sehingga hanya 1-2 orang seorang polisi bajingan yang anak itu. Semua polisi bajingan semua, mau tidak mau kita tetap sebagai rakyat tertindas, mau tidak mau tetap tertindas. Ketimpangan ketidakadilan disuguhkan, ditontonkan di televisi yang mana seperti kemarin itu rekonstruksi itu kayak antonin ya. Hanya gerak saja tapi tidak ada suara atau urutan. Ngomong Jawa karena ini meladani, itu pertama. Yang kedua, hubungannya dengan BBM. Kayaknya kita tidak pernah tahu karakter Jokowi ya. Ditawari jadi gubernur, apa itu gubernur? Materi jadi gubernur, ditawari presiden, saya tidak akan menjadi presiden, akhirnya jadi presiden. Kemudian hubungan BBM kita rakyat kecil di pom bensin bayar kontan cash. Tetapi kenapa Pertamina utang sekian miliar kemudian dibebankan kepada rakyat? Siapa yang rugi, yang ditindas kalau tidak rakyat? Nah, jadi saya mohon dengan sentuhan hati hadirin yang ada di sini, Jokowi bukan milik partai dan Jokowi bukan istilahnya apa yang di dewan. Jokowi presiden yang mana kita punya hak untuk mengkritik kebijakan yang tidak atau merugikan rakyat. Itu pertanyaan yang kedua. Dan terakhir untuk Bapak polisi yang di sini mungkin ya sebagai silakan untuk merekam dan silakan untuk introspeksi diri. Saya bangga dengan polisi, tetapi polisi yang baik, bukan polisi yang bajingan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ada 3 mungkin dari Bapak Muhammad Taufik bisa. Oke. Insya Allah semua saya jawab, ada 4, Bu Nur, Mbak Nur, Pak Rusdi. Pak Rusdi ini dari ITB ya, alumni ITB ya Pak Nur ya. Kemudian Heru, Pak Heru, kemudian Pak Soleh. Nah, ini menarik, nanti saya komparasi biar forum ini tidak disebut hoax ya. Jadi ketika saya berceramah Anda harus tanya, maniman masalah kalau nggak tanya ya. Kalau Anda tanya pribadi bayarannya mahal. Kalau tanya pribadi ke kantor saya, anak buah sudah nanya, Bu, nanti casnya sekian, Ibu bawa ATM apa enggak atau kartu kredit, kalau enggak gesek gitu. Ya, ada waktunya saya cari duit, ada waktunya saya dakwah hukum. Ya itu kawan saya lama itu. Ya. Jadi Bu Nur, memang banyak pertanyaan disampaikan ke kita. Awalnya harus dipahami dulu filosofinya. Kenapa harus dibentuk tim sus? Secara hukum tim sus itu tidak perlu karena sepanjang polisi itu aktif,
sepanjang polisi itu tidak dijatuhi sanksi, dia berkedudukan sebagai penyidik. Ya. Jadi kasus Sambo ini tidak perlu dipimpin oleh 3 jenderal berbintang 3, Pak Kapolsek, kalau di Jakarta Kapolsek itu kompol atau mayor cukup. Tapi persoalannya karena ini dari awal tidak jelas, jadi Mbak Nur bertanya, kenapa kok tertutup? Berarti ada sesuatu yang memang coba disembunyikan. Ya, kejahatan pertama dari peristiwa ini, peristiwanya hari Jumat. Kenapa baru Senin diomongkan ke media? Siapapun yang terlibat itu dalam bahasa hukum namanya obstruction of justice. Rakyat krungu sithik-sithik enggak apa-apa. Itu bahasa Indonesianya menghalangi penyidikan. Sudah 93 polisi diperiksa, tetapi belum semua dinyatakan tersangka. Sangat berbeda ya. Yang bunuh 6 laskar di KM 50, 6 orang nyawa mati, tersangkanya cuma 2. Ini 1 polisi mati, yang diperiksa 93 polisi dan 1 anggota sipil KM Kuat Ma'ruf. Nah, pertanyaannya kenapa tertutup? Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau secara terbuka mestinya lebih mudah, ya. Setidaknya sampai hari ini belum ada penjelasan dari Tim Sus Mabes Polri. Dengan dibentuknya Tim Sus itu otomatis berarti tidak percaya kepada Polda, tidak percaya kepada Polres. Yang aneh juga buat saya sampai hari ini, silahkan kalian rekam, kalian catat. Kenapa Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran tidak diperiksa? Dia bisa berpelukan, menyampaikan simpati, sementara Sambo belum dinyatakan tersangka oleh Pak Sigit. Itu logika apa? Saya bagus, kalau perbuatan Fadil Imran itu benar, harusnya Fadil Imran diberi penghargaan, betul ya? Kalau perbuatan Fadil Imran tidak benar, Fadil Imran jatuhi sanksi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Fadil Imran tidak menjenguk Sambo di Makobrimob? Bener nggak? Bukan pertanyaannya, mbok itu diviralkan. Wah, Fadil Imran simpati, peluk-pelukan kayak Teletubbies. Berani enggak? Karena efek politiknya. Ini secara etika tidak boleh. Peraturan Kapolri melarang. Orang sedang punya masalah, mendampingi pun nggak boleh. Makanya Sambo tim hukumnya bukan Mabes Polri. Karena itu masalah pribadi, tim hukumnya Sambo bukan Mabes Polri. Jadi ini logika yang harus dibangun. Jadi Fadil Imran itu biar bicara, ya, biar bicara, biar dengar. Nanti pernyataan saya ini di potong masukkan TikTok nggak apa-apa. Saya minta yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran bicara. Pak Kapolri juga memberikan penegasan. Perbuatan Fadil Imran itu salah atau benar? Kalau salah dijatuhi sanksi, minimal sanksi administrasi. Kalau benar diberi penghargaan dan diunggahke pangkate gitu loh, ya. Nah, gitu misalnya kan. Jadi kemudian soal ditahan atau tidak ditahan, yang namanya proses penyidikan di negara Indonesia itu hanya ada 3 perkara yang tertutup. 1, perkara asusila, ya, perkara asusila itu sidangnya tertutup, tapi nanti putusannya terbuka. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, juvenile delik, perkara kejahatan yang melibatkan anak-anak itu tertutup, kecuali putusan sidangnya terbuka. Yang ketiga adalah perkara marital case, kasus-kasus rumah tangga, perceraian dan seterusnya itu tertutup. Jadi seperti ini memang logikanya harus terbuka, ya, harus terbuka. Kemarin aja waktu rekonstruksi itu kan aneh, masa masih pakai baju rapi seperti itu. Dan ketika nanti tidak ditahan, nanti saya bandingkan ya untuk siapa ini penanya ketiga, Mas Soleh, Ustadz Soleh, nanti belakangan saya jawab. Kemudian Pak Rusdi, kenapa tidak, apakah sampai kepada Presiden? Benar, harusnya kalau Pak Sigit, mohon maaf, tidak bisa mengatasi, Presiden mengambil alih. Karena yang mengangkat Sambo, yang mengangkat Kapolri itu tekennya adalah teken Pak Presiden Jokowi, yang juga presidennya Pak Soleh, ya Pak Soleh ya. Nah, kalau bukan presidennya Pak Soleh berarti pemberontak dong kita, ya. Pak Jokowi itu juga presiden saya, ya, bagian lucu-lucu pokoknya gitu, ya. Ya. Jadi
Pak Rusdi benar, ini melibatkan presiden yang bisa melakukan perubahan presiden, karena tadi psikohierarki itu di dalam tentara, di dalam kepolisian itu ada pekewuh. Misalkan saya sama beliau ini masuk polisi satu angkatan, itu ya pekewuh. Nah, biar caranya tak tutupi kesalahan koncoku, dia juga akan menutupi kesalahan saya. Seperti ini. Karena itu tadi saya matur sebenarnya nggak perlu dibentuk tim sus, karena semua penyidik itu punya hak. Kalau itu jenderal bintang 2 ya jenderal bintang 3 yang mimpin gitu loh ya. Tidak perlu harus ada tim sus, karena KUHAP-nya memang begitu. Siapa yang bersalah harus diperiksa, dan polisi hukumnya sama dengan ibu dan bapak yang ada di sini. Jadi polisi tidak punya hukum khusus ya. Itu Pak Rusdi memang harus sampai presiden. Saya kan diwawancara sama Refli Harun kan bercanda. Ya menurut Pak Taufik kalau Pak Jokowi tidak bisa mengganti, ya Pak Jokowi yang diganti kan gitu. Setuju apa tidak? Ya direkam aja saya ngomong begini, boleh-boleh saja. Wong iki ya lambe-lambeku. Ya. Iya. Ya dan sebenarnya tim itu tidak perlu. Terakhir memang kenapa itu mereda? Ini akan ada skenario menghindari 340 pembunuhan berencana akan dirubah menjadi pembunuhan karena dia kaget, dia sakit hati, istrinya diselingkuhi terus nembak. Jadi mau dirubah itu skenarionya. Kalau 340 ancaman tertinggi 15 tahun itu ancaman loh, bukan hukuman loh. Mas Amin nanti bisa bantu nerangkan. Ancaman itu bisa saja dituntutnya bukan 15, bisa juga dituntutnya 10 tahun, ya. Bisa dituntut 8 tahun, uang jenenge Juragan Cet, Indako saja yang nyatanya cuma kena 1 tahun melindes orang, mati, anaknya polisi yang dipelindes. Hah? Betul nggak? Jadi saya bicara pakai data, kalau kamu bantah saya ya kamu bantah pakai data. Dan saya yakin bosnya Indako nggak berani bantah, ya. Karena kalau bantah saya malah tambah panjang, benar nggak? Nanti pasti akan saya tanya, jaksanya siapa, hakimnya siapa, dan harap diketahui Allah itu maha adil. Jaksa yang menuntut Indako itu, saya sebenarnya nggak enak ya, ini off the record apa enggak ya, itu mahasiswa saya waktu saya ngajar di UMS, itu ditangkap KPK. Ya, mahasiswa itu suami istri itu mahasiswa saya waktu saya ngajar di UMS, ya, itu ditangkap KPK, ya, kasus di Jogja. Ya, tapi nggak usah saya sebut namanya, Anda cari di Google jaksa yang nangani bos Indako siapa. Jadi masih mungkin. Kemudian Pak Heru, saya sih sebenarnya ketika menuntut keadilan itu tidak cukup melibatkan polisi, tapi teman-teman Nasrani satu ketika juga hadir, karena negara ini juga dibangun bersama-sama. Ya, saya terima DM di Instagram, Mas Taufik. Dia orang Manado, dia mengikuti semua aktivitas saya. Mas, kenapa nggak ada orang Kristen yang jadi pembicara di tempatnya Mas? Nanti lain kali, saya tadi udah bilang sama Mas Hasto, nanti lain kali diskusi ini lebih besar, kita undang polisi, kalau mau datang. Masalahnya, kalau saya, wah dengan gembira mau dihadirkan di sini. Pak Kapolresnya langsung saya suka, Kasat Reskrimnya langsung saya suka, ya. Tapi nanti tiba-tiba Anda undang Kapolres yang toko Kapolsek. Ya. Ya kalau Kapolsek lawannya jangan saya, ya, yang lain aja. Yang lain jangan, ya. Kalau yang datang Pak Kapolres saya hormati, Kombes saya hadir. Tapi Pak Kapolda saya hadir karena saya kenal sama keduanya. Pak Kapoldanya itu malah adik junior saya di SMA 3, ya. Abioso, Brigjen Polisi Abioso itu adik kelas saya di SMA 3. Bapak ibunya kenal, Pak Darmanto, kenal baik, ya. Saya kalau touring dikawal, ya. Oke. Kemudian Pak Soleh menjadi satu pertanyaan besar, PC tidak ditahan. Saya membuat ada satu contoh. Di Birun ini ada ibu punya 3 bayi kembar, 2016 dia dituduh calo PNS, 2018 dia ditahan dan dimasukkan penjara, nuwun sewu ganti popok, nenek susu dan lain-lain di tahanan. Ini yang saya kritik dari polisi, dari jaksa, dari hakimnya, jelas mereka tidak berpaham hukum progresif dan mereka tidak berperi kemanusiaan.
Jadi tidak bisa menyalahkan polisi karena sudah ditahan, itu urusannya hakim sama jaksa. Kenapa? Kalau Sambo, Bu Sambo ya, yang alasan sakit punya bayi kecil, terlalu banyak pembandingnya. Jadi kalau banyak ditulis A-nya sampai 12, terus K-nya 1, saking banyaknya banyak kan gitu ya. Pembandingnya terlalu banyak. Ibu di Biren ini punya bayi kembar, belum ada usianya 6 bulan, ditetei, disusoni, di dalam diganti popok. Yang gila siapa? Pertanyaan saya. Semua penegak hukumnya gila. Betul apa betul? Kalau dia menyalahkan polisi sudah selesai. Polisi dilimpahkan ke jaksa, itu urusannya jaksa sama hakim, mesti dengan pertimbangan kemanusiaan dilepaskan. Maka menjadi pertanyaan besar. Untuk apa? Tadi sudah disinggung oleh Mas Sebaru Sakur ya, bahwa polisi ketika menetapkan tersangka memakai kata pro justisia, demi hukum. Jaksa ketika menuntut demi keadilan berdasarkan yang Maha Esa. Hakim memutus demi keadilan berdasar yang Maha Esa. Jadi kalau ada jaksa nahan orang yang punya anak balita sampai nusui, nyatai, ganti popok dan seterusnya di tahanan, itu menurut saya dia nggak layak. Jadi jaksa dan hakim serta polisi yang nahan nggak layak hidup di negara Pancasila. Betul apa betul? Karena dia lupa di situ ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya di mana? Ya, betul nggak? Ini pertanyaan Mas Heru ini, pertanyaan Mas Soleh ini bagus ya. Jadi kemudian tentang akuntabilitas Sambo, kita semua juga berharap Pak Sambo itu diperlihatkan, jangan seperti rekonstruksi. Kenapa? Karena perkara ecek-ecek Dr. Anton Permana, perkara ecek-eceknya Gus Nur, perkara ecek-eceknya Ahmad Dhani, perkara ecek-eceknya Ustadz Habib Rizik Syihab, semua diborgol, jempolnya diperlihatkan kok. Betul apa betul? Ini tidak diketahui ya. Karena itu pekerjaan ibu dan bapak serta saudara-saudara yang ada di sini belum selesai. Nanti dimonitor di kejaksaan, di pengadilan. Jangan sampai jaksanya sakit kembung. Betul. Karena bisa saja dengan alasan kemanusiaan polisi tidak ditahan, nanti alasan kemanusiaan kok kepada orang kaya. Betul nggak? Kalau secara normanya perkara pembunuhan itu tidak mungkin ada penangguhan. Ya. Yang bisa ditangguhkan di negara ini cuma 2, kalau pelakunya anak-anak, yang kedua alasan sakit, dan yang ketiga karena pasal 44. Rodok ora genep, 100 kurang loro ya. Itu boleh ditangkapi kalau bisa memacak baju bagus seperti itu, bisa milih tasnya bagus, bukan tas kresek kan gitu ya. Itu bagaimana sebutan objektifnya bahwa dia dalam keadaan sakit ya. Jadi referensi hukum tidak berlaku terhadap kasus ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah pukul 11:20 ya. Cukup Mas Amin ya. Saya kembalikan forum ini. Terima kasih atensinya. Mudah-mudahan besok yang hadir lebih banyak dan kita libatkan juga orang-orang non-muslim untuk bicara tentang keadilan. Karena negara ini juga milik non-muslim. Merdeka! Allahu Akbar.